Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hervita Ramogala. Saya akan memaparkan materi konflik dan strategi penanganannya. Pengertian konflik. Konflik adalah situasi di mana terdapat perbedaan atau ketidaksepakaan antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan, tujuan, atau nilai yang saling bertentangan. Konflik dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti hubungan antara individu, kelompok, organisasi, atau negara. Konflik dapat timbul dari berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat, kepentingan yang saling bertentangan. Bentuk konflik. Konflik dapat mengambil berbagai bentuk, tergantung pada konteksnya. Yang pertama, konflik interpersonal. Terjadi antara individu-individu dalam suatu kelompok atau hubungan. Ini bisa melibatkan perbedaan pendapat, nilai-nilai, atau tujuan yang bertetanggaan. Yang kedua, konflik antar kelompok. Terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan dalam hal identitas, kepentingan, atau tujuan. Contohnya adalah konflik antara etnis, agama, atau kelompok politik. Yang ketiga, konflik interpersonal. Terjadi dalam diri seseorang ketika ada konflik antara nilai-nilai, keinginan, atau emosi yang berbeda. Misalnya, konflik antara keinginan untuk berprestasi dan keinginan untuk bersantai. Yang keempat, konflik struktural. Terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan atau ketidakadilan dalam struktur sosial, ekonomi, atau politik. Contohnya adalah konflik antara kelas sosial atau konflik antara negara-negara yang kaya dan miskin. Yang kelima, konflik ideologi. Terjadi karena perbedaan dalam keyakinan, nilai-nilai, atau ideologi yang mendasari individu atau kelompok. Contohnya adalah konflik antara industri dan politik. Sebab terjadinya konflik, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, dan faktor-faktor ini terdapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan nilai dan keyakinan. Yang kedua, persaingan atas sumber daya. Yang ketiga, ketidakadilan atau ketidaksyariatan. Yang keempat, perbedaan identitas. Yang kelima, kekerasan atau tindakan diskriminatif. Dampak konflik. Konflik memiliki dampak yang luas dan kompleks, baik secara individu maupun secara kolektif. Dampak konflik dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan fisik. Berikut adalah beberapa dampak dari konflik. Yang pertama, kerugian manusia. Yang kedua, kerusakan infrastruktur. Yang ketiga, gangguan ekonomi. Yang keempat, ketidakstabilan politik. Dan kelima, perubahan sosial. Strategi penanganan konflik. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenai konflik. Pilih strategi yang dapat tergantung pada konteks dan karakteristik konflik yang sedang dihadapi. Berikut adalah beberapa strategi umum yang digunakan. Yang pertama, komunikasi efektif. Yang kedua, negosiasi. Yang ketiga, mediasi. Yang keempat, arbitrasi. Dan kelima, diplomasi. Baiklah, itu saja materi yang saya paparkan. Saya Hervita Ramogala ingin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.